Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Listiana dengan NIM 12320606087, kelas 4C Pendidikan Biologi. Dan tugas ini saya serahkan untuk mata kuliah Media dan TIK. Dan video ini adalah hasil analisis perbandingan model pengembangan media pembelajaran Python. Langsung saja kepada jurnal yang pertama yang berjudul Development of Learning Media Using Python in Arthropoda Submaterial for Senior High School pada tahun 2024. Dan jurnal ini meneliti pengembangan media Python untuk pembelajaran materi arthropoda. Dan jurnal ini menggunakan model IDE, yaitu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang terakhir adalah evaluation. Dan ada juga kekurangan dari jurnal ini adalah hanya berfokus pada satu materi spesifik, yaitu arthropoda, sehingga sulit digeneralisasi pada topik lainnya. Namun ada juga persamaan jurnal ini dengan jurnal lain, yaitu semua jurnal ini menggunakan Python sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan metode kuantitatif dengan validasi serta uji coba. Dan perbedaannya adalah model pengembangan yang digunakan berbeda, yaitu pertama ada yang menggunakan IDE, yang kedua ada ID, yang ketiga eksperimen, dan yang keempat ada 4D. Lalu jurnal yang kedua yang berjudul Penggunaan Python untuk Meningkatkan Literasi Sains pada Keanekaragaman Hayati pada tahun 2024. Jurnal ini meneliti peningkatan literasi sains menggunakan media Python pada materi keanekaragaman hayati. Dan jurnal ini menggunakan model ID yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu instruksional, yang kedua development, yang ketiga institut. Lalu kekurangan dari jurnal ini adalah tidak adanya perbandingan langsung antar siswa yang menggunakan Python dengan metode pembelajaran konvensional. Dan persamaannya adalah semua jurnal ini membahas efektivitas Python dalam meningkatkan hasil belajar. Dan perbedaannya adalah perbedaan ada pada pendekatan penelitian digunakan, yaitu ID lebih sederhana dibandingkan dengan yang pertama tadi, yaitu IDE. Lalu jurnal yang ketiga yaitu pengaruh media Python terhadap hasil belajar materi sel 2024. Jurnal ini meneliti mengukur pengaruh penggunaan Python terhadap hasil belajar siswa pada materi sel. Lalu jurnal ini menggunakan metode eksperimen pretest posttest membandingkan kelompok yang menggunakan Python dan kelompok dengan metode konvensional. Lalu kekurangan dari jurnal ini adalah tidak adanya membahas kualitas media selain dari efektivitasnya terhadap hasil belajar. Lalu persamaannya adalah semua jurnal ini menggunakan instrumen hasil belajar dan melibatkan siswa sebagai sampel penelitiannya. Dan perbedaannya adalah jurnal ini lebih berfokus pada pengukuran efektivitas media, bukan pengembangannya. Lalu pada jurnal yang keempat adalah dampak video animasi Python dalam pembelajaran IPA pada tahun 2024. Jurnal ini meneliti dampak video animasi Python dalam pembelajaran IPA, dan jurnal ini menggunakan metode eksperimen pretest posttest untuk meneliti peningkatan pemahaman siswa. Lalu kekurangannya adalah tidak ada membahas kepuasan guru atau tantangan implementasi media. Dan persamaannya adalah semua jurnal menyatakan bahwa Python memiliki dampak positif terhadap pembelajaran. Dan perbedaannya adalah fokusnya lebih pada pembelajaran IPA secara umum dibanding dengan jurnal yang lain sebelumnya lebih spesifik kepada materi tertentu. Lalu jurnal yang terakhir adalah pengembangan media Python untuk materi sel dengan model 4D pada tahun 2024. Jurnal ini meneliti pengembangan media pembelajaran Python untuk materi sel menggunakan model 4D. Lalu metodenya adalah menggunakan model 4D. Yang pertama itu define, yang kedua design, yang ketiga develop, dan yang terakhir adalah disseminate. Namun ada juga kekurangannya, yaitu sampel uji coba yang terbatas, hanya 11 siswa, sehingga hasil kurang mewakili populasi yang lebih besar. Namun persamaannya adalah semua jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisis aktivitas Python. Dan perbedaannya adalah pada model 4D lebih menekankan pada validasi dan kepraktisan media sebelum diterapkan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.